Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, apa yang kita pikirkan ketika mendengar nama Yudas Iskariot? Pengkhianat. Gara-gara kelakuan Yudas yang satu ini, hampir jarang kita menemukan orang tua memberikan nama anaknya Yudas, apalagi Iskariot. Nggak ada. Kenapa? Karena takut nanti anaknya disebut pengkhianat. Beberapa dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin orang ini bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Kok tega ya? Beberapa tafsiran mengatakan alasan Yudas berkhianat karena Yudas Iskariot itu cemburu. Dia juga disebut orang yang serakah. Dan ada juga yang mengatakan dia mengalami kekecewaan. Memang ketiga hal ini bisa menjadi motif seseorang untuk melakukan pengkhianatan. Mungkin ketiganya bercampur dalam diri Yudas. Mungkin juga salah satunya. Saya pikir hanya Yudas ya yang paling tahu apa yang menjadi motif dia mengkhianati Tuhan. Apapun motif pengkhianatan Yudas, mungkin bukan motif yang terpenting di sini. Tapi apa arti pengkhianatan itu sendiri? Apa yang bisa kita pelajari dari pengkhianatan Yudas? Saya yakin teman-teman cerita ini dicatat untuk menjadi cermin bagi kita semua. Karena kita semua juga sering berhadapan dengan pengkhianat, bukan? Entah kita dikhianati atau kita mengkhianati orang lain. Ada 2 poin yang saya ingin ajak teman-teman merenungkan. Pertama, pengkhianatan adalah pilihan yang Yudas buat. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa Yudas itu dipakai oleh iblis. Coba deh kita buka di dalam kitab Lukas 22 ayat ketiga. Di sana dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ini memang menunjukkan bahwa iblis tidak pernah berhenti bekerja. Rupanya setelah iblis mencoba Tuhan Yesus di padang gurun, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia coba segala cara dan sekarang dia mencobai lewat orang terdekat Yesus, yaitu muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Tapi apakah kita bisa mengatakan Yudas diperdaya dan dia tidak punya andil apa-apa? Karena tadi dikuasai oleh iblis. Mungkin kalau iblis bisa disalahkan, dia akan mengatakan begini, bukan tanggung jawab saya. Pekerjaan saya hanya menggoda. Kenapa kamu mau digoda? Betul juga. Kalau gambarannya demikian, kenapa mau ya Yudas Iskariot itu digoda? Berarti ada kehendak bebas di sini untuk ikut atau tidak ikut, untuk bilang ya atau tidak. Teman-teman, Yudas melakukan semuanya itu dengan kesadaran penuh. Kalau kita telusuri, dia sengaja merencanakannya. Dia tahu, bahkan dia berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Lalu dia menunggu kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Itu adalah pilihan Yudas yang keluar dari kebebasan. Dari begitu banyak hal yang Yudas sudah alami bersama dengan Tuhan Yesus. Makan bersama, belajar bersama. Dia rasakan kasih yang sejati dari Tuhan. Betapa beruntungnya sebenarnya Yudas itu, tapi dia memilih untuk mengkhianati Tuhan. Ini adalah gambaran orang yang tidak menghargai anugerah yang dia miliki. Sama seperti kita. Kita jatuh dalam dosa, itu pun pilihan dan tanggung jawab kita. Yang kedua, pengkhianatan menoreh luka dalam hidup kita. Pengkhianat itu datangnya nggak jauh-jauh loh teman-teman. Biasanya terlihat dari orang terdekat.
Semakin dekat orang itu atau semakin berharga orang itu, maka kemungkinan pengkhianatan yang dilakukan akan semakin menyakitkan. Tapi maksud saya nggak selalu orang terdekat kita begitu ya. Coba kita lihat dulu dalam kisah teks yang kita baca tadi. Yudas itu bukan mengkhianati bangsanya, bukan mengkhianati temannya, tapi gurunya, orang terdekat yang mengasihi dia. Alkitab bahkan memberikan penekanan Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, datang mendekat dan mencium dia. Saudara, ini bukan sembarang orang. Ini adalah orang terdekat. Jadi kesalahan terbesar dari Yudas Iskariot bukanlah pengkhianatan yang ia lakukan. Karena yang lain pun sesungguhnya mengkhianati Tuhan juga. Tapi kegagalan terbesar dalam diri Yudas adalah ketika dia menyesal dan tidak mencari pengampunan dari Tuhan. Ketika dia menolak kasih yang Tuhan Yesus tawarkan padanya. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak pernah mengkhianati atau sedang mengkhianati orang lain. Justru aku pernah dikhianati. Aku adalah korban. Aku sakit hati. Aku menderita bertahun-tahun. Dipenuhi kepahitan karena seseorang mengkhianati aku. Di sini kita butuh pengampunan yang dari Tuhan. Mengapa teman-teman? Karena kita tidak bisa mengampuni. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang, jangan keraskan hati dan melihat itu memang kenyataan. Mau bilang apa lagi? Tapi sadarilah dan menyesal. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan karena kita tidak bisa mengampuni orang yang mengkhianati kita. Bagaimana Tuhan kita menghadapi pengkhianatan? Sejak semula dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tapi Tuhan tidak pernah memisahkan Yudas dari yang lain. Dia memperlakukan Yudas sama dengan kasihnya kepada murid-murid lain. Waktu perjamuan makan di malam terakhir, Yudas ada bersama-sama mereka. Tuhan tetap menyediakan tempat baginya. Seakan-akan juga dia memberikan kesempatan kepada Yudas untuk menyadari dosa-dosanya. Ketika Tuhan mencuci kaki murid-muridnya, Yudas juga dicuci kakinya. Tuhan tidak mengekskludkan dia dari 12 murid yang lain. Itu cara Tuhan Yesus memperlakukan seorang pengkhianat, yaitu dengan mengasihi dia. Saya rasa mengasihi memang tidak bisa hanya dengan rasa, teman-teman sekalian. Itu sebabnya Tuhan memberikannya dalam bentuk perintah. Berusahalah, belajarlah mengasihi orang yang sudah mengkhianati kita. Maka kepedihan yang dihasilkan dari pengkhianatan itu tidak akan lagi menguasai kita. Kenapa? Karena pengampunan daripada Kristus. Kasih yang diberikan kepada kita seharusnya jauh lebih melegakan, menyegarkan, dan memenuhi setiap luka yang kita punya. Tuhan berkati saudara sekalian.